Oke, tanggal 11 Oktober 2020, seminar perdana untuk program atensi. Tadi, nih. Loh. Kamu pakai mouse saja ini. Ya, sempit ini. Getar-getar. Selamat siang, Ayah, Bunda, rekan-rekan semua. Selamat bergabung di program atensi Dunia Anak dan Remaja. Sambil saya, hari ini adalah seminar pertama, seminar perdana untuk program atensi Dunia Anak dan Remaja. Mohon maaf kalau saya agak kikuk karena hari ini saya multitasking, harus mengerjakan sebagai host, juga sebagai narasumber, tapi nggak apa-apa. Selamat datang semuanya di seminar perdana dengan materi pola asuh berdasarkan usia anak dan remaja. Oke, karena sudah jam 11, kita bisa mulai. Saya sambil sebagai narasumber, ini saya juga menjadi host, jadi mohon maaf apabila saya selama memaparkan materi, ini saya agak terputus-putus untuk mengadmit peserta yang baru hadir datang terlambat. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di program atensi Dunia Anak dan Remaja. Kita mulai saja. Oke, materi hari ini adalah tentang pola asuh berdasarkan usia anak dan remaja. Sebentar, saya share screen dulu. Ya. Oke. Hari ini
Saya perkenalkan, nama saya Eva Silvana. Saya adalah psikolog anak dan remaja. Saya hari ini akan memaparkan materi tentang pola asuh berdasarkan usia perkembangan anak dan remaja. Sebelum saya masuk ke materi, saya sedikit menyampaikan terima kasih banyak bagi ayah, bunda, rekan-rekan semua yang sudah berkenan untuk hadir di seminar atensi ini. Semoga ilmu atau informasi yang saya dan teman-teman narasumber lainnya nanti bermanfaat untuk ayah, bunda, dan masyarakat pada umumnya. Ya, kita mulai saja. Oke, jadi di sini saya akan cerita tentang pola asuh berdasarkan usia perkembangan anak dan remaja. Kalau berbicara tentang pola asuh, berarti kita akan membicarakan tentang bagaimana terutama orang tua dalam mendampingi putra-putrinya untuk tumbuh kembang mereka. Oke. Perkembangan itu diawali dari mana sih? Jadi perkembangan itu diawali dari masa kandungan. Dari mulai anak berbentuk janin. Itu sudah mulai orang tua mempunyai peran. Ya. Jadi pada saat anak masih dalam bentuk janin di dalam kandungan, ini disebut sebagai periode yang sangat penting. Kenapa disebut periode yang sangat penting? Karena selama anak dalam kandungan itu akan menentukan proses di tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi kondisi janin pada saat di dalam kandungan seorang ibu? Di sini yang punya peran sangat penting adalah kondisi ibu. Jadi kondisi ibu yang sedang hamil ini sangat menentukan perkembangan janin yang nantinya akan menentukan juga perkembangan anak di tahap-tahap berikutnya. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan pada si ibu yang sedang hamil. Nah, yang pertama adalah usia hamil. Usia hamil diusahakan jangan kurang dari 20 atau jangan lebih dari 35. Jadi range antara 20 sampai 35 itu sangat optimum untuk seorang ibu hamil. Kemudian asupan makanan. Makanan ibu yang sedang hamil itu harus penuh nutrisi. Untuk apa? Karena selama di dalam kandungan, pertumbuhan bayi itu sangat cepat gitu. Jadi kalau mau putra-putrinya sehat di dalam kandungan, tidak mengalami kekurangan apapun, tidak mengalami cacat atau tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi cacat, kemudian penyakit lainnya. Jadi diusahakan asupan makanan ibu yang sedang hamil itu harus sangat bagus, ya, memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian apalagi faktor yang sangat penting, kondisi emosi ibu. Nah ini, kondisi emosi ibu yang sedang hamil itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Akan sangat mempengaruhi pertumbuhan janin. Hati-hati, seorang ibu yang kondisi emosinya tidak stabil atau mengalami depresi atau mungkin mengalami masalah dalam rumah tangganya atau apa, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin yang ada di dalam perut. Jadi intinya seorang ibu yang hamil harus happy, harus bahagia, ya, supaya aliran darah yang masuk ke dalam janin di dalam perut itu menjadi lancar. Oke, faktor apa lagi yang mempengaruhi perkembangan janin?
anak di dalam perut. Yang pertama keselamatan ibu. Hati-hati ibu yang sedang hamil, jangan sampai terjadi eksiden atau kecelakaan. Karena traumatik karena eksiden juga menyebabkan gangguan pada perkembangan janin yang nantinya ke depannya akan mempengaruhi perkembangan anak di tahap selanjutnya. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi ibu juga akan berpengaruh, juga sinar ronsen. Dan yang terakhir, penyakit yang biasanya diidap ibu yang sedang hamil. Hati-hati misalnya rubella, itu bisa menyebabkan anak menjadi bisu, tuli, buta. Jadi memang harus betul-betul dijaga kesehatannya untuk ibu yang hamil. Oke, kemudian setelah di masa kandungan, bayi lahir masuk ke periode infansi. Ini periode yang sangat singkat. Jadi bayi yang baru lahir ini usianya 0 sampai 2 minggu ini cukup rawan atau cukup kritis karena bayi memerlukan penyesuaian diri. Dia biasa di dalam rahim ibu, dia keluar, dia harus menyesuaikan diri di luar rahim ibu. Dia harus menyesuaikan diri dengan suhu udara, harus bisa bernafas sendiri, menghisap oksigen dari hidung, kemudian dia juga harus bisa menghisap dan menelan sendiri. Kemudian bayi juga harus terbiasa dengan sistem pembuangannya langsung dari duburnya. Nah, ini disebut periode rawan tadi berbahaya karena kalau bayi tidak atau gagal menyesuaikan diri di luar rahim ibu, ini banyak sekali memang kematian di usia infansi ini. Jadi yang harus dicapai pada periode infansi ini, yang pertama, bayi harus sukses menyesuaikan diri. Harus sukses. Untuk sukses menyesuaikan diri ini, peran ayah dan ibu sangat penting. Jadi perbanyak baca buku, perbanyak cari informasi bagaimana harus memperlakukan bayi yang baru lahir. Kemudian yang harus dicapai juga di periode ini adalah penerimaan orang tua. Nah, penerimaan orang tua ini biasanya terkait dengan orang tua yang baru punya anak pertama. Orang tua yang baru punya anak pertama masih menyesuaikan diri, harus bangun malam, belum lagi ada pekerjaan, belum lagi fisik lelah. Ini sangat mempengaruhi penerimaan orang tua terhadap bayi yang baru lahir. Ada juga ibu yang tidak siap memiliki anak, ada dia stres, akhirnya memperlakukan bayinya dengan tidak baik lah artinya ya. Ada yang disebut dengan baby blues, tapi mudah-mudahan tidak ya. Mama, papa, ayah, bunda di sini mudah-mudahan bisa menjaga bayi yang baru lahir dengan baik. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah periode bayi. Periode bayi itu 2 minggu sampai usia 2 minggu sampai 2 tahun. Nah, di usia 2 minggu sampai 2 tahun ini biasanya disebut periode dasar untuk pembentukan tingkah laku. Jadi bayi ini di usia 2 minggu sampai 2 tahun ini lagi lucu-lucunya dan dia ada di tahap perkembangan sensori motor. Jadi proses belajarnya sangat cepat. Gitu ya. Mulai dia dari belajar mengamati, belajar sensoris. Jadi dia mulai tuh beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana dia merasakan, meraba, mencium, melihat, mendengar, semua fungsi sensorisnya itu mulai berfungsi dengan baik. Jadi yang harus dicapai pada usia ini adalah kebutuhan ASI atau susu pastinya. Karena di usia 2 minggu sampai 2 tahun itu anak sedang berada di tahap fase oral. Artinya pusat kenikmatannya ada di mulut. Kita harus penuhi kebutuhan bayi, dia harus puas fase oralnya, dia harus puas kenikmatan di mulutnya. Makanya kebutuhan ASI atau susu itu harus terpenuhi dengan baik. Kemudian di usia ini juga anak mulai belajar makan makanan padat, kemudian anak belajar berjalan, belajar berbicara, belajar toilet training,
Kemudian dia juga mulai belajar berinteraksi dengan orang-orang. Ya, nanti ayah, bunda, tolong diperhatikan di usia 2 minggu sampai 2 tahun ini, anak harus dilihat nih, kapan dia bisa tengkurap. Usia 3-4 bulan, anak-anak sekarang cepat. 4 bulan sudah belajar tengkurap, 6 bulan sudah belajar duduk. Kemudian setelah duduk belajar merangkak. Nah, fase-fase itu tolong diperhatikan. Karena kalau ada fase yang sekiranya skip atau tidak terjadi di anak, orang tua harus mulai curiga. Ada apa nih dengan anak saya? Misalnya anak saya kok sudah 1,5 tahun tapi belum bisa duduk. Nah, itu harus mulai punya rasa curiga dan mulai berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Kemudian di usia 1 tahun, kata itu harus keluar. Artinya anak mulai belajar mengeluarkan suara, mulai belajar mengeluarkan kata. Kalau 1 tahun itu harus sudah mencapai 5-7 kata minimal dengan jelas. Kalau sebelum 1 tahun, babbling itu harus keluar, dada, baba itu harus keluar. Jadi kalau anak kita di usia 1,5 tahun kok belum ada kata yang keluar, kok belum ada bunyi yang keluar, itu harus waspada orang tua. Ya. Kemudian toilet training, ya, ayah bunda mulai diajarkan begitu anak boleh sekarang orang tua banyak yang mencuri start, biasanya toilet training mulai mendekati usia 2 tahun, mulai belajar buang air kecil dan buang air besar di kloset. Tapi sekarang orang tua banyak yang mencuri start, begitu anak bisa duduk itu sudah mulai diajarkan untuk duduk buang air besar di kloset. Yang mulai diajarkan toilet training, kemudian untuk berbicara bisa distimulasi oleh orang tua atau oleh kakak di rumah, jangan terlalu banyak terpapar oleh gadget, handphone, tablet, TV, jangan terlalu banyak terpapar oleh benda-benda gadget tersebut karena anak akan menjadi pasif. Jadi saat ini banyak sekali anak-anak yang terlambat bicara. Banyak yang terlambat bicara karena anak pasif. Jadi dia tidak punya inisiatif dan keinginan untuk mengeluarkan kata untuk berbicara. Oke. Kemudian masuk ke tahap berikutnya. Setelah usia 2 tahun, anak mulai masuk ke periode anak awal atau prasekolah. Jadi usia 2 tahun sampai 6 tahun ini lagi lucu-lucunya nih anak nih. Biasanya anak serba ingin tahu, banyak bertanya, ini apa, itu apa, itu apa. Kita harus bisa menjawab. Jadi jangan diabaikan pertanyaan anak karena itu akan menstimulasi otak dia. Oke, kemudian anak usia 2 tahun sampai 6 tahun juga disebut usia bermain. Sehingga jangan banyak dilarang kalau anak bermain. Kok kamu main terus? Nah, memang sedang usianya bermain. Jangan sampai usia 2 tahun itu sudah mulai dipaksa-paksa untuk belajar baca, belajar nulis, biarkan anak bermain. Oke, kemudian di usia periode anak awal juga disebut usia anak yang tidak menurut. Jadi banyak orang tua yang mengeluh, Bu Eva, kenapa ini anak saya kok nggak nurut, membantah, nakal, nggak bisa diatur. Ya memang sedang usianya. Jadi kenapa anak usia 2 tahun ini seperti tidak menurut? Makanya di bawahnya ini ada saya tulis istilah negativistik di sini. Jadi apa yang kita larang itu biasanya mereka lakukan justru. Jadi anak usia 2 tahun nih, karena sebelum 2 tahun mereka punya ketergantungan yang besar sama orang dewasa, begitu masuk ke usia 2 tahun, dia mau beranjak menjadi anak yang mandiri. Jadi ini mulai belajar nih, egonya mulai terbentuk. Saya dilarang ya saya lakukan. Gitu. Ini kemandirian dia mau mulai terbentuk. Gitu. Jadi orang tua jangan kesal nih.
Kalau anak usia 2 tahun membantah, nggak nurut, gitu ya, nggak apa-apa, kita coba ikuti dan awasi selama itu tidak berbahaya. Oke, kemudian di usia ini juga anak sudah mulai dikenalkan untuk mengenal jenis kelamin. Yang perempuan itu yang mana, yang laki-laki itu yang mana, kalau perempuan bagaimana, kalau laki-laki bagaimana. Ya, itu harus mulai dikenalkan. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Oke, kemudian di usia 2 tahun nih mulai muncul temper tantrum. Temper tantrum, ayah bunda mungkin tahu, anak yang sampai nangis teriak-teriak minta sesuatu, bisa sampai guling-guling walaupun itu di tempat umum. Oke, ini sebetulnya nanti akan saya bahas di seminar minggu depan tentang masalah umum yang terjadi pada anak. Tapi sekarang saya sedikit mungkin cerita. Jadi temper tantrum itu sebetulnya masih toleran, masih dianggap lumrah di usia anak usia 2 sampai 4 tahun. Gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 4 atau 5 tahun, anak masih temper tantrum, nah itu berarti ada sesuatu. Ada sesuatu, jadi udah mulai nih orang tua amati ada sesuatu yang salah dan perlu berkonsultasi dengan psikolog, ada sesuatu. Oke, kemudian di usia ini juga biasanya anak suka takut yang irasional. Ini biasanya nih bibit fobia tuh muncul di usia-usia segini nih, takut semut, takut serangga, takut apapun. Jadi takut benda-benda yang tidak rasional menurut kita orang dewasa. Kemudian anak usia ini juga sering mimpi buruk, makanya biasanya mereka banyak mengigau di usia 2 tahun sampai 6 tahun. Kemudian usia ini juga disebut usia meniru. Usia meniru sehingga, nah ini hati-hati, usia meniru di usia 2 sampai 6 tahun ini banyak sekali orang tua yang, Bu, kenapa kok anak saya marah, kalau marah itu ekspresinya melotot, suara keras, memukul. Saya biasanya kalau untuk orang tua selalu bertanya, siapa di rumah yang kalau marah melotot, suara keras, dan memukul. Jadi anak tidak akan jauh-jauh dari contoh orang tua, bisa ayah, bisa bunda, bisa kakak, bisa siapapun. Jadi kalau untuk anak usia 2 sampai 6 tahun dia melakukan hal yang perilaku yang dalam tanda kutip negatif, itu biasanya kita harus cari sumbernya tuh siapa, karena usia ini masih usia meniru. Ya. Oke, kemudian usia ini disebut usia mengenal gender tadi. Nah, apa yang harus dicapai di usia 2 sampai 6 tahun ini, di usia karena akhirnya di usia 6 tahun periode anak awal, jadi yang harus dicapai yang pertama anak harus memiliki minat bersosialisasi. Jadi hati-hati kalau sudah 5-6 tahun anak tetap nggak berminat melihat mainan, ada teman-teman dia tidak berminat, itu kita harus hati-hati. Kita harus mulai curiga ada sesuatu, ada apa. Kemudian di usia 2 tahun juga anak harus mulai berbicara dua arah, komunikasinya dua arah. Ya. Komunikasi dua arah. Jadi anak harus sudah mulai nih, kontak mata sudah selama berkomunikasi itu harus bagus. Hati-hati kalau sudah usia 2 tahun masih belum bisa berbicara, itu harus sudah mulai dikonsultasikan dengan ahlinya. Kenapa? Karena sekarang memang sedang banyak sekali anak dengan terlambat berbicara. Ya, kenapa harus ditangani dini segera untuk anak terlambat bicara ini? Karena anak terlambat bicara biasanya ke depannya itu akan ada gangguan penyerta. Gangguan penyerta itu biasanya kalau nggak ke arah gangguan konsentrasi, biasanya ke arah gangguan belajar. Jadi betul-betul harus dibenahi nih sebelum anak masuk ke usia sekolah nanti. Jadi hati-hati kalau udah 2 tahun masih belum bisa bicara, masih belum keluar kata, atau masih babbling, dadada, bababa, nah itu harus sudah mulai dibawa ke tenaga ahli. Ya, kemudian di usia 2 tahun. Usia 2 tahun harus stop botol susu atau ibu harus sudah menyapih ASI.
Kenapa? Karena tadi fase kenikmatan mulut itu berhenti di usia 2 tahun. Ya, jadi kalau sudah 2 tahun ke atas sudah nggak boleh lagi pakai botol susu. Tapi Bu, nanti susunya masuknya sedikit, it's okay, nggak apa-apa. Usia 2 tahun itu kebutuhan susunya adalah sebagai 5 sempurna. Jadi yang harus dikejar di usia 2 tahun ke atas ini adalah 4 sehatnya. Karena susu sudah bersifat 5 sempurna. Ya, kemudian yang berikutnya di usia ini juga anak harus sukses toilet training tadi. Buang air besar itu harus sudah duduk di kloset, buang air kecil itu dia harus bisa di tempatnya. Jadi dipersiapkan nih ayah bunda sebelum usia 2 tahun boleh mulai mengajarkan untuk toilet training. Kemudian di usia ini juga anak belajar mengendalikan impuls. Impuls itu apa? Impuls itu dorongan sesaat. Kadang anak kalau mau, kalau kepengen harus. Kalau pengen ini harus ada sekarang. Nah, itu di usia 2 tahun sampai 6 tahun ini anak masih dikendalikan sama impuls nih. Makanya orang tua mulai mengajarkan, tunggu ya nak, sabar ya nak. Nah, itu kita sedang mengajarkan untuk anak mengendalikan impuls. Ya. Kemudian di usia ini juga anak sedang membentuk otot. Makanya kalau ayah bunda lihat di TK itu biasanya mainannya yang membentuk anak untuk bergerak. Prosotan, ayunan, naik-naik, trampolin, itu memang untuk membentuk otot. Jadi kalau anak loncat-loncat, naik-naik, apakah harus dilarang? Kita lihat ya, kalau misalnya itu sangat membahayakan, itu sebetulnya kita bisa mensiasatinya dengan kayak misalnya kalau di rumah anak naik-naik, kita bisa mensiasatinya, di bawahnya kita kasih bantalan yang empuk, daripada kita mengucapkan kata jangan, nggak boleh. Nah, itu membatasi atau menghambat kreativitas anak sebetulnya. Ya. Kemudian di usia ini kemandirian bantu diri. Oke, di usia berapa anak harus mencapai kemandirian bantu diri? Bantu diri itu mandi, pakai baju, makan, gosok gigi, pakai sepatu, cebok pup, kemudian tadi pakai sepatu, itu harus sudah sempurna dilakukan sendiri di usia 5 tahun. Jadi di usia 5 tahun itu, begitu dia masuk ke usia 5 tahun, dia harus sudah mandiri sempurna. Jadi udah nggak boleh dibantu lagi. Ya, kenapa harus 5 tahun? Karena mau disiapkan anak untuk dia siap ketika dia masuk ke usia sekolah. Ya, kemudian di usia ini juga anak sudah harus bisa untuk mulai berpisah dari ibu. Oke, kemudian berikutnya. Oke, setelah 6 tahun masuk ke usia sekolah. Usia sekolah itu kalau di kita usia 6 tahun SD berarti ya. Disebut usia sekolah. Anak mulai belajar menerima aturan lingkungan. Jadi di usia ini mulai diterapkan aturan-aturan kedisiplinan. Jangan salah kaprah. Orang tua biasanya banyak yang salah kaprah di usia ini. Anak menjadi teman, begitu masuk ke usia remaja, anak mulai diberikan aturan. Nah, ini kan salah sebetulnya. Jadi di usia ini justru sedang pembentukan aturan dan disiplin. Jadi kemudian di usia sekolah ini juga mulai pembentukan dorongan dan prestasi. Jadi orang tua mulai nih mendorong anak, ayo semangat sayang, ayo sekolah. Jadi anak harus bahagia, harus happy, harus senang dengan proses kegiatan sekolah. Di usia ini juga anak mulai memilih teman, kemudian anak belajar keterampilan dan kreativitas. Oke, sebentar saya sambil mengadmit yang baru masuk. Mohon maaf terpotong.
Oke, mohon maaf kalau saya terlambat mengadmit. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kemudian di usia ini juga anak mulai memilih-milih teman. Jadi mulai milih-milih nih, saya maunya sama si ini, nggak mau sama yang itu, ya nggak apa-apa. Kita maklumi di usia segini. Ya, kemudian di usia ini juga anak mulai belajar keterampilan dan kreativitas anak juga mulai meningkat. Nah, apa yang harus dicapai untuk anak usia segini? Anak harus mulai suka dengan kegiatan sekolah. Jadi kalau ada anak usia 6, 7 tahun, 8 tahun mogok sekolah, nggak mau sekolah, nah itu orang tua harus tadi waspada dan perhatikan, ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Kemudian anak juga mulai berperan sesuai jenis kelaminnya. Anak harus tahu kamu laki-laki, kamu perempuan. Kalau laki-laki itu seperti ini, pakai celana panjang, kemudian berperilaku tidak main boneka, main mobil-mobilan. Nah, ini mulai dia tahu peran laki-laki, peran saya sebagai laki-laki dan peran saya sebagai perempuan. Kemudian di usia ini juga anak mulai menguasai kemampuan baca, tulis, dan hitung. Hati-hati kalau sudah usia 7, 8 tahun, masih belum bisa membaca, masih menulis juga masih bingung, berhitung juga masih salah, artinya ada sesuatu dan harus dikonsultasikan dengan ahli. Kemudian di usia ini juga anak mampu bekerja sama di dalam kelompok, bersikap sesuai dengan aturan lingkungan. Kemudian sebentar, saya harus mengadmit lagi. Oke. Sebentar, ya. Kemudian di usia ini juga anak di akhir usia sekolah SD, anak harus bisa bersikap sesuai dengan aturan lingkungan. Dan anak sudah, ini sih kalau sudah di akhir SD, anak sudah mulai harus bisa mengendalikan impuls. Jadi kalau di akhir SD anak masih belum bisa mengendalikan impuls, kalau ingin apa masih nangis, kalau ingin apa masih teriak-teriak, artinya dia belum bisa mengendalikan impuls. Jadi harus hati-hati nih, ada sesuatu berarti di anak kita. Jadi orang tua di usia anak sekolah ini tadi aturan itu harus jelas, mana hitam, mana putih. Tidak boleh pernah ada daerah abu-abu. Boleh deh sekarang sedikit aja, besok nggak boleh. Itu nggak boleh. Sekarang boleh, besok nggak boleh, itu juga nggak boleh. Karena tadi di usia ini memang sedang pembentukan yang namanya norma. Anak sedang pembentukan yang namanya norma. Jadi nggak boleh sampai anak bingung aturan. Oke, selanjutnya. Oke, ini sampai ke usia akhir SD. Oke, kemudian ini sepertinya tidak jalan. Oke. Nah, masuk ke usia pubertas, habis SD apa? SMP. Nah, ini seru nih. Kalau anak sudah masuk ke usia pubertas, ciri pubertas itu apa sih? Kalau laki-laki sudah mulai mimpi basah. Kalau perempuan dia sudah menstruasi, artinya dia sudah pubertas. Jadi masuk ke periode pubertas itu, ini kurang lebih 3 tahun berarti. Dari mulai usia 11 atau 12 sampai 15. Biasanya usia SMP memang, usia SMP. Jadi di usia ini perubahan fisik jelas ya, anak tingginya cepat, tangannya jadi panjang, kakinya jadi panjang gitu ya. Perubahan badannya cepat sekali. Kalau perempuan payudara mulai membesar, kemudian mulai tumbuh bulu di mana-mana gitu kan, di kemaluan, di kaki, di ketiak, itu mulai tumbuh. Biasanya anak nggak nyaman dengan ini. Tapi kita sebagai orang tua harus harus mempersiapkan anak
begitu mau masuk ke usia pubertas, Nak, sebentar lagi kamu masuk ke usia pubertas. Jadi kamu harus siap, jangan kaget kalau nanti kamu mens. Kalau mens itu apa? Kita jelaskan. Sebelum biasanya anak-anak sekarang lebih cepat masuk ke usia pubertas. 11, 12 tahun itu sudah mens biasanya untuk anak perempuan. Jadi tugas orang tua apa? Mempersiapkan anak. Untuk anak laki-laki, Nak, kamu nanti mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Kita jelaskan. Kemudian untuk anak perempuan kita jelaskan bagaimana harus bersikap, dan kita jelaskan pula kalau kamu sudah mens artinya kamu sudah bisa menghasilkan sel telur, ya. Untuk yang baru menstruasi kita mungkin untuk ibu bisa diajarkan anak bagaimana untuk merapihkan, artinya hal-hal yang berkaitan dengan tadi bagaimana membersihkan atau itu seperti itu kan biasanya hal kecil tapi harus diperhatikan oleh orang tua ya. Kemudian tadi di usia pubertas ini juga, nah kenapa kok anak jadi bingung, jadi galau, jadi kurang percaya diri, terus sensitif, terus marah-marah karena tadi perubahan hormonal. Ini kan artinya dia mengalami perubahan hormonal. Tadinya hormon anak-anak mau berubah menjadi hormon dewasa. Jadi sama dengan wanita yang menopause, itu juga kan perubahan hormonal. Wanita yang menopause biasanya kalau mau menopause tuh jadi galau, jadi sensitif, gampang sedih. Sama, anak yang lagi puber juga sama, perubahan hormon itu membuat emosinya nggak stabil. Makanya dia jadi sensitif, sering marah, sering galau gitu ya. Jadi tugas orang tua di sini apa? Mendampingi dengan nyaman, berikan penjelasan, berikan pengetahuan, dengarkan. Biasanya anak usia segitu senang bercerita, berkeluh kesah. Kita sebagai orang tua dampingi, dengarkan. Kalau dia butuh saran ya kita kasih. Ya. Kemudian di usia ini juga anak mulai milih-milih teman nih. Jadi di usia SMP itu anak mulai disebutnya mulai membuat geng. Jadi dia berteman dengan teman-teman yang punya satu kesukaan yang sama, punya satu hobi yang sama, minat yang sama. Makanya disebut usia geng biasanya di usia ini. Kemudian anak mulai keterampilan dan kreativitasnya juga meningkat. Apa yang harus dicapai untuk anak puber? Nah ini, anak di usia puber itu dia harus bisa menerima perubahan bentuk tubuh. Karena kalau dia bingung, dia nggak suka dengan badannya, itu anak bisa frustrasi, anak bisa tambah nggak percaya diri. Jadi orang tua yang harus, ayo nak nggak apa-apa, it's okay, ini memang normal, ini memang alamiah, ini memang natural. Jadi buatlah anak merasa nyaman dengan badan dia sendiri. Menerima peran sesuai jenis kelamin. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab anak di usia puber juga harus meningkat. Dan mulai pertemanan sebaya dengan peers. Oke. Kemudian berikutnya, setelah usia puber, ini masuk ke usia remaja. Oke, sebentar. Oke, nggak apa-apa, ini nggak muncul. Ya. Di usia remaja ini biasanya usia 14 tahun sampai 18 tahun. Jadi usia SMA. Usia SMA ini biasanya, nah ini anak mulai menuju ke arah dewasa. Jadi peralihan dari usia anak ke usia dewasa. Biasanya anak udah mulai nih, dia meniru atau bersikap seperti orang dewasa. Jadi jangan heran kalau di jalan-jalan mungkin ibu bapak pernah lihat ada anak seusia remaja mereka merokok, ngebut-ngebutan, karena memang dia sedang mencoba peran menjadi orang dewasa. Jadi tugas kita nih orang dewasa yang harus banyak memberitahu. Ya, kemudian biasanya di usia remaja ini juga mereka memiliki pemikiran yang tidak realistis. Jadi saya misalnya nggak setuju dengan misalnya anak seperti kemarin saya lihat di TV itu kan demo-demo banyak juga anak-anak remaja. Jadi mereka biasanya punya pemikiran yang tidak realistis. Saya tidak setuju dengan pemerintah, saya tidak setuju. Nah itu biasanya mereka punya pemikiran yang masih terbatas, tapi mereka berpendapat sehingga seringkali tidak realistis apa yang mereka ungkapkan. Yang harus dicapai oleh anak remaja apa? Menerima keadaan diri.
Menerima keadaan diri itu maksudnya saya, si akunya itu sudah terbentuk. Bahwa saya, seorang perempuan remaja, memiliki potensi ini, dan ini. Dia harus menerima kekurangan saya, ini, dan ini. Nah, itu anak harus bisa sampai menerima keadaan diri. Kemudian dia harus bisa berperan sesuai jenis kelamin. Kemudian dia bersosialisasi secara dewasa dan nah mulai di usia remaja ini mulai ada tanggung jawab sosial. Jadi dia harus sudah mulai tahu bagaimana dia harus berperan ke lingkungan masyarakat. Ya, kemudian di sini juga pertemanan dengan temannya itu sudah lebih dewasa dari anak SMP. Ya, kemudian di sini juga di anak SMA itu pengembangan diri lebih meningkat. Biasanya saya pengen kursus ini, saya pengen kursus ini, saya suka menambah skill ini. Biasanya di SMA ini mulai meningkat nih pengembangan dirinya. Dan di usia remaja ini anak mulai belajar bermasyarakat. Oke, kalau paparan saya jangan terlalu panjang karena di sini saya mau mengajak ayah, bunda, orang tua semua di sini untuk berinteraksi. Silahkan kalau ada pertanyaan mau langsung disampaikan atau mau di kolom chat dituliskan, silahkan. Kalau yang mau bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Oke, ini saya kalau lihat di chat ada pertanyaan. Ibu bila bila ibu ingin melanjutkan studi, sebaiknya menunggu anak usia berapa ya? Apakah baiknya saat anak mulai sekolah? Jadi ini yang mau sekolah ibunya gitu ya, dari ibu atau bapak nih, Bapak atau Ibu Bumi Ibrahim Al-Hakim. Nah, sepertinya Ibu ya. Kalau Ibu yang ingin studi lagi, sebaiknya menunggu anak usia berapa? Ini sebetulnya lihat kondisinya Ibu, Ibu Bumi. Untuk anak Ibu ini sekarang di usia berapa? Apakah baiknya saat anak mulai sekolah? Oh, oke. Dan bagaimana kondisi di rumahnya? Apakah jika ibu sekolah, ada anak yang mendampingi di rumah, apakah ada yang membantu mengawasi di rumah, yang sebaiknya itu sebetulnya sebaiknya dari saudara sendiri. Bisa nenek, bisa kakek, bisa tante, bisa om, itu lebih aman sebetulnya. Tapi kalau apakah sebaiknya saat anak mulai sekolah, artinya apakah menunggu anak masuk di SD baru ibunya studi gitu ya? Tadi tergantung sekali, sangat tergantung kondisi di rumah, Bu. Sangat tergantung kondisi di rumah. Kalau misalnya di rumah itu hanya ada orang tua, anak, dan asisten rumah tangga, kalau anak yang baru masuk sekolah, baru masuk ke kelas 1 SD, biasanya butuh pendampingan agak ekstra nih, Bu. Karena tadi begitu masuk ke usia sekolah itu, anak kan dia harus mulai suka dengan yang namanya sekolah. Biasanya penyesuaian diri untuk sekolah, lingkungan baru sekolah itu biasanya anak turun naik nih di awal-awal, jangan sampai anak trauma sekolah. Di awal-awal memang kita harus jaga betul. Anak harus suka dengan proses sekolah. Anak harus suka pergi sekolah, anak harus senang bangun pagi, anak harus suka dengan pelajaran di sekolah. Jadi mungkin kalau di awal masuk SD, ibu tahan dulu ya, jangan dulu ya. Biarkan dulu anak ikuti irama di SD. Biarkan anak ikuti irama dulu sekolah seperti apa. Nanti kalau kelihatan anak sudah enjoy, anak sudah senang, udah punya teman, sudah mulai menikmati yang namanya sekolah, tadi dan kondisi di rumah juga sangat memungkinkan, boleh saja nggak apa-apa. Ya, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Aditya, kapan sebaiknya di usia anak berapa orang tua melakukan tes minat bakat? Maksudnya yang mau tes minat bakatnya anaknya kan? Oke, kalau di ilmu psikologi tes minat bakat itu baru bisa dilakukan di usia
13-14 tahun. Di usia 13-14 tahun, karena alat tesnya, alat tesnya itu baru bisa mengukur anak di usia 13-14 tahun. Sebelum usia 13 tahun biasanya anak juga masih berubah-ubah. Gitu ya. Oke, semoga menjawab Pak Aditya. Kemudian dari Sekolah Berdikari Bogor, bila orang tua melakukan kesalahan di suatu tahap, apakah bisa diperbaiki tahap berikutnya? Kesalahannya kesalahan apa nih? Saya masih belum jelas nih. Artinya jika di satu tahap ada sesuatu yang miss mungkin ya tidak dilakukan oleh orang tua, apakah bisa diperbaiki di tahap berikutnya? Sebetulnya idealnya sebaiknya orang tua menjaga betul bahwa di setiap tahap perkembangan anak itu anak bisa melewati setiap tahapnya dengan baik. Tergantung kesalahannya seperti apa. Apakah kesalahan orang tua itu membuat anak trauma, membuat traumatik pada anak itu kan kejadian luar biasa yang bisa mempengaruhi ke tahap-tahap perkembangan berikutnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kesalahan yang masih ringan, masih toleran, misalnya apa? Toilet training idealnya di usia 2 tahun sudah mulai gitu ya. Tapi ini lupa nih orang tua sehingga di usia mau menjelang 4 tahun nih masih belum bisa nih. Sebetulnya masih bisa dikejar di tahap berikutnya tapi itu harus segera dan harus baik, harus smooth perjalanan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan kita paksakan karena kita melakukan kesalahan akhirnya kita paksakan untuk membayar kesalahan itu ya enggak juga gitu. Jadi harus smooth perjalanannya. Apakah bisa diperbaiki? Kalau saya sih selama itu usia anak dan kesalahannya itu tidak membuat anak traumatik yang menyebabkan anak menjadi berbekas kesalahannya, insya Allah sih. Kalau masih usia anak saya selalu optimis. Anak akan berkembang terus. Jadi bisa untuk diperbaiki di tahap berikutnya. Ya. Kemudian Ibu Mardianti Ilham, bagaimana meminimalkan dampak buruk dari kondisi anak sekolah yang saat ini harus daring? Apalagi di rumah anak tidak punya teman maupun adik atau kakak. Wah, ini dia nih. Oke, jadi kita juga harus maklumi ya selama pandemi ini memang anak-anak semuanya sekarang masih daring. Terutama saya posisi di Jakarta masih zona merah. Jadi ya harus bersabar. Dampak buruknya apa? Bagaimana meminimalkan dampak buruk? Dampak buruknya sebetulnya ada beberapa yang memang anak bisa merasakan dampak buruk. Salah satunya anak jadi terpapar layar gadget terus kan, gitu. Kemudian tadi tidak punya teman. Sebetulnya kita bisa siasati Ibu Mardianti. Anak-anak ketemu teman kan tidak harus di jam sekolah, gitu. Tidak harus di jam sekolah. Bisa kita siasati, misalnya, ayo video call dengan teman, atau ayo kita bikin kegiatan yang bisa mengundang teman lewat daring juga, atau peran ayah dan bunda di sini nih. Kita harus kreatif nih, daripada anak bengong, daripada anak diam, tergantung anak usia berapa. Anak harus diperbanyak nih aktivitas kreatifnya. Jadi bisa fasilitasi dengan mainan, bisa jangan TV ya Bu, kalau TV perbanyak anak nonton TV jangan. Jadi bisa mulai kita mengajak anak untuk punya minat membaca. Jadi fasilitasi dengan hal-hal tadi, mainan, buku, apapun. Atau ajak kegiatan yang biasanya kalau anak sekolah kita nggak sempat untuk ajak, berkebun, coba kalau anak laki-laki, ayah coba ajakin otak-ngatik mobil, apapun. Jadi jangan sampai anak merasa bosan, jangan sampai anak merasa apa ya, tidak suka dengan kondisi pandemi ini. Jadi buatlah suasana supaya anak tetap happy ada di rumah. Jadi kreativitas ayah bunda di sini nih yang perlu nih, ya. Oke, kemudian semoga menjawab Ibu Mardianti. Kemudian ada Ibu Devi, apakah ada perbedaan yang signifikan
dalam perkembangannya antara anak laki-laki dan perempuan. Maksudnya bagaimana nih? Ada perbedaan yang signifikan? Jelas. Oh, di tahap perkembangannya maksudnya ya? Kalau di tahap perkembangannya sih ya tadi, apalagi mulai mengenalkan peran laki-laki dan peran perempuan itu sudah jelas berbeda. Ya, jadi tadi mulai pengenalan gender itu kan di usia 2 tahun, begitu anak sudah bisa bicara, kita mulai jelaskan, kamu laki-laki, ayo kalau laki-laki, ayo ayah, liatin ototnya, nah kamu laki-laki, nah nih, kamu harus kayak ayah nih. Kalau laki-laki itu ototnya harus besar, kalau perempuan, nah kamu perempuan, kayak bunda, ayo mainnya main boneka, ayo kamu pakai rok, gitu kan? Jelas berbeda Bu kalau untuk perlakuan yang berbeda untuk setiap gender di tahap perkembangan. Kemudian dari Ibu Rawalas, bagaimana cara menghentikan kecanduan main games online? Ibu Rawalas usia berapa ini anaknya? Boleh Ibu open mic kalau mau? Karena akan berbeda nih Saya menghentikan. mau ngomong. Ya, Ibu Rawalas boleh usia berapa? Oh, Bapak, maaf Pak. Ya, saya Ya, ya, di usia berapa? saya punya anak dua, usia 16 tahun dan 25 tahun. Oke. Dua-duanya kecanduan di game online. Waduh, Bagaimana laki, cara Pak? menghentikannya? Laki. Laki-laki dua-duanya. Ya. Laki. Yang satunya adanya tuh di pesantren, tapi ketika mau pulang tuh yang diingatnya main game terus gitu. Pengennya main game ketika pulang itu. Oh, karena Makasih. selama di pesantren dia nggak boleh main gadget. Ya. Kecanduannya seperti apa, Pak? Kalau udah main game ya susah berhenti. Terkadang mau makan juga susah berhentinya seperti itu. Maksud saya hati-hati dengan istilah kecanduan, karena kalau sudah memakai istilah kecanduan, biasanya anak sudah nggak mau melakukan apa-apa lagi. Jadi bisa dari pagi continue terus sampai ketemu pagi lagi, nah itu biasanya kecanduan. Dia akan merasa cemas kalau tidak main game. Dia akan merasa gelisah kalau tidak main game. Sepertinya kalau anak Bapak belum kecanduan, tapi memang belum ya, sampai ke situ. Jangan sampai gitu. Iya, Bapak harus bikin aturan. Harus bikin aturan di rumah. Jadi kendali itu tetap harus ada di orang tua. Kendali tidak boleh ada di anak. Ya. Jadi bikin perjanjian dengan anak, main game itu di jam berapa, durasinya berapa lama. Nah, itu harus sepakat tuh antara orang tua dengan anak. Itu harus sepakat. Jadi bikin aturan. Harus bikin aturan. Ya, Pak ya. Jadi kendali tetap harus ada di Bapak. Ya, saya lihat memang belum kecanduan. Jangan sampai kecanduan memang. Karena kalau kecanduan itu sudah jadi gangguan. Jadi udah mulai ada rasa cemas, khawatir gitu kalau dia nggak main. Kalau ini masih sepertinya anaknya masih bisa dikasih tahu, Pak. Ya, jadi Bapak jangan kalah. Peran itu harus ada di Bapak dan Ibu. Ya, nggak boleh kita peran diambil alih oleh anak. Oke? Oke. Apalagi, Bapak masih ada pertanyaan yang lain tidak? Oke, ada pertanyaan lain lagi. Sebentar. Oh, oke. Sepertinya sudah semua saya jawab. Ada pertanyaan lagi? Kalau mau ada yang open mic, silahkan. Waktunya masih ada 9 menit lagi. Oke. Ini sebetulnya ada nih dari Bapak Aditya nih, tes minat dan bakat yang baik itu seperti apa dan baik. Kalau tes minat bakat sebetulnya alatnya sudah baku ya, dari psikologi itu alatnya sudah baku. Jadi apa saja yang diteskan pada anak, satu tentu IQ anak, kecerdasan anak kita lihat, kemudian kepribadian anak juga kita lihat. Nanti kita sesuaikan nih. Nanti kita sesuaikan apa yang diinginkan oleh anak dengan apa yang kita lihat dari hasil tes, itu cocok atau enggak. Jadi nanti dari hasil tes minat bakat itu kita bisa arahkan biasanya arah anak ini cocoknya kalau di SMA jurusan IPA atau IPS. Kemudian kalau kuliah anak ini cocoknya di jurusan apa. Kemudian nanti kalau bidang pekerjaan anak ini
cocoknya bidang pekerjaan apa gitu. Jadi kalau alat tesnya sudah baku memang sudah ada. Dan itu baru bisa dilakukan usia 14 14 tahun. Ya, oke. Ini sepertinya saya tidak melihat. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi. Dari Ibu Devi. Tips membesarkan anak laki-laki tanpa pendampingan ayah atau figur pengganti. Oke, di sini datanya kurang lengkap, ada di usia berapa anaknya, tapi nggak apa-apa. Artinya gini, Ibu, walaupun tidak ada figur ayah, gitu ya, figur pengganti ayah, sebetulnya figur itu bisa digantikan, Bu Devi, bisa oleh siapa saja. Yang penting dia laki-laki. Jadi anak harus bisa melihat, oh laki-laki itu seperti itu. Oh laki-laki itu harus seperti ini. Dia harus misalnya lihat laki-laki dia, oh dia harus kerja. Oh laki-laki itu beda ya perannya dengan perempuan. Siapapun bisa pamannya, bisa kakeknya, bisa orang-orang terdekat di lingkungan rumah, gitu ya. Jadi kita bisa mengenalkan sama anak, nak, coba lihat tuh om, coba lihat tuh kakek. Nah, itu kan bisa jadi figur pengganti. Ya, jangan khawatir Bu Devi, siapapun orang terdekat kita bisa dijadikan figur pengganti. Ya. Kemudian ada dari Sekolah Berdikari, kapan kita cukup membaca buku-buku dan mengikuti seminar saja untuk hal ini, dan kapan kita harus mulai berkonsultasi dengan psikolog. Tadi Ibu kan tadi sudah ada pengetahuan tuh kalau di usia segini. Nah, kalau kapan mulai membaca-baca buku? Dari sekarang boleh. Harus baca-baca buku tentang perkembangan anak, tentang gangguan-gangguan pada anak, tentang pola asuh pada anak. Kalau baca sih saya tidak membatasi kapan. Harus dari sekarang baca buku. Dan kapan harus mengikuti seminar Oke, dan kapan harus mengikuti seminar? Baca buku, seminar itu sama aja ya. Jadi untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi kita, itu kapan saja boleh dilakukan. Kalau Ibu tanya kapan ya, dari sekarang. Gitu. Makanya rajin-rajin ikut seminar di program atensi ya. Nanti banyak seru-seru, narasumbernya juga bagus-bagus, dan temanya juga bagus-bagus. Gitu. Insya Allah diusahakan seminggu sekali temanya selalu ada, gitu ya. Kemudian ada dan kapan kita harus mulai berkonsultasi dengan psikolog? Ibu, Bapak, saya di sini ingin sekaligus menyampaikan karena masih di masyarakat itu masih banyak yang beranggapan bahwa jika membawa anak ke psikolog itu artinya anaknya bermasalah. Kalau membawa anak ke psikolog itu artinya ada sesuatu dengan anaknya. Tidak juga, gitu ya. Jadi kalau Ibu bertanya kapan harus dibawa ke psikolog, kalau sekarang justru banyak juga yang datang ke saya, Bu, saya ingin deteksi dini apa saja kelebihan dan kekurangan dari anak saya, kemudian saya harus bagaimana, itu bisa juga untuk pengembangan. Jadi istilahnya untuk mengembangkan anak saya, Ibu ada keluhan nggak? Anaknya nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Jadi jangan menunggu keluhan baru datang ke psikolog juga bisa. Gitu ya. Saya ingin meluruskan karena banyak masyarakat yang masih beranggapan datang ke psikolog itu anaknya pasti bermasalah. Belum tentu. Jadi saya ingin mengembangkan anak saya ingin mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan dalam membimbing dan membina anak saya, itu juga bisa. Silahkan datang ke psikolog. Gitu. Tapi kalau kapan saya harus datang ke psikolog jika terlihat atau terdeteksi anak saya mengalami gangguan tadi, patokannya adalah yang harus dicapai di perkembangan di usia sekian itu apa? Kalau misalnya belum tercapai, nah itu harus mulai. Di usia 2 tahun anak saya masih belum bicara juga masih dada-dada, baba-baba, itu harus segera dibawa. Atau misalnya anak saya di usia 9 tahun masih belum bisa baca, itu juga harus segera. Jadi kita harus pahami tadi, apa yang harus dicapai setiap anak di usianya. Sehingga kalau itu belum tercapai,
Itu jadi alarm buat kita, harus sudah mulai nih. Harus sudah mulai diagendakan untuk konsultasi dengan psikolog. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaannya, silahkan. Sepertinya semua pertanyaan sudah saya jawab. Ibu, Bapak, bisa saya akhiri sesi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ayah, bunda, dan hadir. Nantikan tema berikutnya di setiap, jadi seminggu sekali Atensi ini akan membuat program seminar gratis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan bergabung di Instagram Atensi Anak Remaja, atau untuk jadwalnya juga bisa buka di website atensi.id. Ya, sebelum berakhir saya mau minta boleh open video semuanya. Saya ingin ambil foto. Kalau tidak keberatan, boleh dibuka semua videonya. Oke, kita ambil foto sebentar. Sebentar. Iya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar Ibu. Iya, sekali lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terakhir. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Ya, oke, baik Ibu, Bapak. Semoga bermanfaat. Minggu depan mudah-mudahan bisa bergabung lagi di seminar Atensi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan semoga sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.